Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahru Rozi dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul wawancara kerja dari ilmu komunikasi. Terus nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri, nama Muhammad Bahru Rozi, dan yang kedua Ahmad Saifuddin Saiful Syafi'i, dan yang ketiga Irma Galuh Septiani, dan yang keempat Muhammad Fikri Barijin. Baik, kami mulai presentasinya. Yang pertama, arti penting wawancara kerja. Yang kedua, persiapan wawancara kerja. Dan ketiga, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, pertanyaan penting dalam wawancara. Dan yang kelima, ucapan terima kasih. Dan yang keenam, surat penerimaan atau penolakan kerja. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Hal ini bergantung daripada jumlah pelamar yang akan diseleksi, sementara tenaga kerja yang sangat sedikit. Ini aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, ekspresi wajah. Dan ketujuh, kemampuan berkomunikasi. Wawancara terhadap awal disebut dengan pendahuluan. Pada tahapan ini, wawancara didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelamar secara administrasi telah memberikan atau mengisi informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam menyeleksi pelamar untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang akan diisi. Proses seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, wawancara awal, yakni preliminary interview. Preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang seperti berkas seperti itu. Yang kedua, pengujian seleksi. Seleksi tes diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugasnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan atau employment interview. Interaksi antar pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Yang keempat, keputusan penyeleksian. Langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Yang kelima, surat pengangkatan. Pengangkatan pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Ini persiapan wawancara kerja yang harus dilakukan dan dihindari. Yang pertama, dilakukan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, datang yang lebih awal. Yang ketiga, bersikap yakin dan optimis. Yang keempat, bersikap tenang. Yang kelima, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketujuh, ketuk pintu sebelum memasuki ruangan wawancara. Yang ke-8, tunggu sampai dipersilakan duduk. Ke-9, tunjukkan kemampuan diri. Dan yang ke-10, bicara yang jelas dan tegas. Yang harus dihindari pada saat persiapan wawancara kerja. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, tanpa persiapan atau seadanya. Yang ketiga, berpenampilan berlebihan. Yang keempat, mengajak keluarga saat wawancara. Yang kelima, duduk sebelum dipersilakan. Yang keenam, merokok atau mengulum permen saat wawancara itu berlangsung. Yang ketujuh, memotong pembicaraan saat diwawancarai. Dan yang ke-8, melebih-lebihkan diri. Yang ke-9, menunjukkan kesan tidak sabar. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, perlu untuk mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut bisa melalui internet atau website resmi perusahaan. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang pertama, dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan kepada berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, program pendidikan atau pelatihan, pengalaman kerja, bergaul antar sesama, pemimpin perusahaan, penilaian pribadi, kekurangan maupun kelebihan, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan karir. Ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara meskipun diterima kerja di perusahaan tersebut kecil gitu.
Hal ini bertujuan untuk menghargai saat wawancara yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Ini contoh ucapan terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Surat penerimaan atau penolakan kerja. Surat penerimaan atau pegawai, perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya segera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Terdapat 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Yang pertama, nyatakan antusias terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasi kapan dapat datang ke bagian personalia. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi terhadap surat penerimaan kerja yang dibuat oleh pelamar kerja. Terus ini contoh penerimaan pegawai oleh situasi organisasi dan contoh surat penerimaan kerja oleh pelamar kerja. Surat penolakan kerja. Ketika berniat untuk menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat, karena pada dasarnya menolak dapat diungkapkan secara melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Ini contoh surat penolakan kerja dari pelamar kerja. Lanjutkan. Itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan kepada Anda bisa bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.